Salam Dharma Wiratama. Wiratama News of the Week kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita minggu ketiga bulan September tahun 2022. Bersama saya Serda Apriani. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Seskoal menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Laut bertempat di Lapangan Laut Jawa Seskoal, Jakarta Selatan. Pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-77 TNI Angkatan Laut yang berlangsung secara hikmat ini, Wakil Komandan Seskoal Laksamana Pertama TNI Ariantio Sondrowibowo yang mewakili Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Yosriono Hadi membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Kasal mengatakan bahwa sejarah pengabdian TNI Angkatan Laut di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terukir dengan tinta emas sejak lahirnya bangsa ini pada 77 tahun silam. Dan selama masa sejarah pengabdian tersebut, TNI Angkatan Laut selalu hadir menjaga kedaulatan serta mempertahankan keutuhan bangsa dan negara sebagai jaminan keselamatan serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ditambahkan kepada para prajurit Jalasena Samudra yang dibanggakan, sebagai negara maritim maka laut akan menjadi urat nadi kehidupan bangsa Indonesia. Kelangsungan hidup bangsa ini tidak akan pernah lepas dari bagaimana kita memandang lautan Nusantara sebagai sumber kehidupan dan cara untuk bertahan hidup. Selain itu, berbagai terpan dan ujian telah dialami bangsa ini. Namun sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia selalu mampu bangkit dan berdiri menjadi tegak dan lebih kuat. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Seskoal menggelar Seminar Maritim Internasional tahun 2022 bertempat di Auditorium Gedung Yosudarso Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan. Seminar Maritim Internasional Seskoal tahun 2022 yang mengangkat tema Menyikapi Konflik Guna Membangun Kejayaan Maritim dengan keynote speaker Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dibuka secara resmi oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskoal Laksamana Muda TNI Yosriono Hadi. Acara yang terselenggara di bawah tanggung jawab Kepala Pusat Pengkajian Maritim Kapus Janmar Seskoal Laksamana Pertama TNI Didong Rio Duta dan Ketua Panitia yaitu Wakapus Janmar Seskoal Kolonel Laut Pelaut Budi Darmawan Amran, dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dan webinar, di mana para pembicara dan narasumber membahas sikap Indonesia dalam menghadapi dinamika lingkungan, strategis Indonesia Pasifik menghadapi kompetensi hegemoni Cina dan Amerika Serikat dan negara-negara yang beraliansi secara dapat memanfaatkan momen tersebut untuk membangun kejayaan maritim yang dibahas dalam perspektif akademis dan praktisi. Seminar maritim ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan kesamaan pola pikir dan pola sikap serta masukan dan saran dalam memahami sikap Indonesia menghadapi konflik keamanan regional ditinjau dari kepentingan pertahanan dan ekonomi nasional guna membangun kejayaan bangsa. Seminar ini memberikan ruang dan waktu bagi praktisi akademisi dan pemerintah untuk berdialog, saling bertukar informasi serta ide-ide dalam suatu kerangka pemikiran pertahanan dan keamanan yang sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif demi kepentingan nasional Indonesia. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskoal Laksamana Muda TNI Yosriono Hadi yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Dirbin Seskoal Kolonel Laut Teknik Iwan Indrawan hadir dalam acara pembukaan pendidikan alih golongan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Laut Angkatan ke-11 gelombang pertama tahun ajaran 2022 bertempat di Gedung Joint Operation Plan Roll JOPR Pus Oyu Adang Safat Seskoal, Jakarta Selatan. Kegiatan pembukaan pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Administrasi Personil Angkatan Laut Kadismin Persal Laksamana Pertama TNI Denny Herman. Dalam sambutannya, Kadismin Persal menyampaikan bahwa pendidikan dan pelatihan alih golongan bagi PNS TNI Angkatan Laut merupakan implementasi tentang pendidikan dan pelatihan alih golongan dari golongan 2 ke golongan 3 PNS TNI Angkatan Laut. Pendidikan tersebut dilaksanakan dalam rangka pembinaan PNS TNI Angkatan Laut khususnya yang telah lulus mengikuti ujian dinas maupun ujian penyesuaian kenaikan pangkat, serta yang naik pangkat secara reguler dan melalui jabatan fungsional. Dalam rangka pembekalan kepada Pasis di Krek Seskoal Angkatan ke-60 tahun ajaran 2022, Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskoal Laksamana Muda TNI Yosriono Hadi menerima dekan dari S. Rajaratnam School of International Studies (RICS) Singapore
Profesor Ralph Emmers dan staf di ruang tamu VIP Gedung Samadikun Markas Komando Seskol Jakarta Selatan. Dekan RSIS beserta staf diterima oleh Dan Seskol yang didampingi oleh Wadan Seskol. Laksamana Pertama TNI Ariantio Condrowibowo, Kakordo Seskol, Laksamana Pertama TNI Judianto, Kapus Janmar Seskol, Laksamana Pertama TNI Didong Rio Duta, dan pejabat utama Seskol di ruang tamu VIP Seskol. Pertemuan diawali dengan pembicaraan singkat tentang pelaksanaan pendidikan dari masing-masing lembaga dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang unggul. Dalam pembicaraan tersebut, Komandan Seskol menyampaikan bahwa Seskol mendidik Pasis Dikrek Seskol Angkatan ke-60 berjumlah 182 perwira siswa yang terdiri dari perwira TNI, Polri, dan mancanegara. Sebelum selanjutnya melaksanakan pembekalan kepada Pasis Dikrek Seskol Angkatan ke-60 di kelas gabungan Gedung Samadikun dan dilaksanakan penyerahan cenderamata foto bersama di ruang tamu VIP Seskol. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskol Laksamana Muda TNI Yos Suryono Hadi mendampingi Pasis Dikrek Seskol Angkatan ke-60 tahun ajaran 2022 melaksanakan kuliah kerja IPTEK di Pusat Pangkalan Data dan Teknologi Informasi Pusdatin dan Pusat Pertahanan Siber Pushan Siber Kemenhan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022. Dalam sambutannya, Dan Seskol menyampaikan bahwa dipilihnya Pusdatin dan Pushan Siber Kemhan sebagai objek kuliah kerja IPTEK karena Pusdatin dan Pushan Siber mempunyai tugas melaksanakan tata kelola, kerjasama operasi dan jaminan keamanan sebagai pusat pertahanan siber dan teknologi informasi strategis pertahanan negara. Sedangkan Kapushan Siber dalam sambutannya disampaikan bahwa Pushan Siber adalah instansi strategis Kemhan yang bertugas melaksanakan pengamanan tata kelola kerjasama operasi dan jaminan keamanan pertahanan siber di lingkungan Kemhan. Dalam kuliah kerja tersebut, tema yang diambil adalah membangun kekuatan teknologi informasi, komunikasi, dan siber dalam rangka pelaksanaan latihan operasi militer selain perang dan multinasional. Kuliah ini bertujuan agar Pasis selesai melaksanakan latihan dan praktek mempunyai pengalaman dalam bidang pengamanan tata kelola kerjasama operasi dan jaminan keamanan pertahanan siber di lingkungan Kemhan. Demikian Wiratama News of the Week minggu ketiga bulan September tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiratama News setiap minggunya. Sekian dan terima kasih. Salam Dharma Wiratama.